Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Almi Humaira. Nah, di video kali ini aku mau evaluasi bulan Desember. Ini sengaja aku agak awalin ya, karena biasanya itu aku akhir bulan banget gitu. Pokoknya sekitar tanggal 30 31 itu udah aku baru evaluasi. Nah, untuk kali ini aku tanggal 28-an ini mau evaluasi karena nanti rencananya kan di akhir tahun ini tanggal 31 itu sampai tanggal 3 kayaknya aku di rumah mertuaku, jadi aku evaluasinya sekarang aja. Sebelum kita lanjut ke video evaluasi budgetingnya, aku mau unboxing dulu. Di sini aku ada beli meja lipat kayak meja belajar gitu, tapi tepatnya yang untuk laptop gitu, karena aku cari yang polos waktu itu nggak ada ya, jadi banyak yang kosong, jadi aku beli yang motifnya itu yang kayak ininya laptop yang ada bolongannya gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa ini apa aku pakai untuk budgeting gitu, karena kan seperti yang kalian tahu selama ini aku budgetingnya itu nulisnya itu atau mengatur keuangannya itu biasanya di meja atau di kursi panjang atau di kasur tipis kayak gini. Nah, jadi ini aku beli sekarang biar memudahkan aku untuk duduk nanti, karena semakin bulan nanti ya pastinya perutku akan semakin membesar dan agak susah ya untuk duduk di bawah atau duduk di kursi di atas gitu ya. Jadi aku langsung beli yang kayak gini aja biar lebih gampang lah gitu nanti untuk menulisnya gitu. Yang mau linknya nanti aku taruh di box deskripsi ya. Ini lumayan juga sih harganya, sekitar 60-an kalau nggak salah ya, karena ini ukurannya yang besar ya, yang ukuran 60 kali 40 kalau nggak salah. Terus packingnya juga aman, ada bubble wrap sama kardusnya juga. Nanti yang mau langsung cek box deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke budgetingnya ya. Nggak terasa banget ya, sekarang tuh udah akhir tahun aja, udah mau pergantian tahun baru lagi. Dan teman-teman gimana nih, resolusi apa yang udah tercapai di tahun 2021? Nah, kalau aku sih, kalau resolusi lebih tepatnya bukan target ya, tapi lebih ke keinginan aja gitu. Kalau target kita harus menargetkan gitu kan, kalau kita harus tahun ini harus punya apa gitu kan. Tapi kalau kita seumpamanya kita nggak mampu mencapainya, kita kan apa ya, kayak lebih kepikiran gitu sih. Kalau aku nggak menargetkan, cuman lebih ke keinginan aja, tercapai alhamdulillah, nggak tercapai ya berusaha lagi gitu. Nah, kita omong-omong soal resolusi, kita cek dulu nih resolusi apa yang udah aku tuliskan di tahun 2021 kemarin, karena kebetulan aku budgetingnya juga di pertengahan tahun ya, di bulan Juni itu, jadi aku agak telat membuat resolusinya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting ada keinginan untuk lebih baik lah di tahun depannya gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, di sini aku nggak gambar-gambar apapun. Di sini aku cuma tulis keinginan aku, atau bukan target sih, tepatnya ya keinginan aja gitu di tahun 2021 kemarin. Di sini yang pertama, mengumpulkan bahan bangunan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit tabungan bahan bangunanku itu semakin bertambah ya. Jadi karena memang keinginanku mengumpulkan dulu, karena kalau langsung kita nabung uangnya gitu mungkin ya akan sedikit lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa dikumpulkan bahan bangunan dulu. Kemudian mengumpulkan emas lebih banyak lagi, dan kalau bisa emas murni. Alhamdulillah juga tahun ini tuh perlahan terwujud gitu, meskipun hanya bertambah 1 atau 2 batang aja, yang penting kita ada keinginan untuk menambahnya ya. Kemudian mempunyai tabungan 10 juta di atas di akhir tahun gitu. Ini sebenarnya kalau dikumpulin jadi satu tabunganku semuanya, entah tabungan kalender, tabungan yang challenge 3 juta atau tabungan yang di BMT, itu sebenarnya udah mencapai ya untuk yang 10 juta satu tahun gitu. Cuman karena nggak dikumpulin, jadi lebih kesannya kayak nggak sampai gitu. Kemudian di sini ada usahakan tidak punya hutang Shopee Pay Later kecuali dagangan. Alhamdulillah sekarang nggak punya hutang Shopee Pay Later lagi. Sekarang udah bisa mengontrol keuangan lebih baik lagi, alhamdulillah. Dan kalau bisa di akhir tahun sudah terkumpul semua bahan bangunan. Ini nggak tercapai ya. Jadi ya
semoga tahun depan bisa terkumpul lagi lebih banyak lagi, karena kebetulan untuk tahun ini kan yang yang mau bangun rumah itu sedikit juga tetangga sama saudara, jadi aku ngambil seperlunya untuk disumbangin aja gitu. Kemudian usahakan membeli apapun seperlunya. Alhamdulillah sekarang lebih terkontrol, jarang membeli barang-barang yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian di sini ada tidak boleh kalap mata, harus bisa nahan, tidak boleh membeli sesuatu yang tidak diinginkan seperti baju, tas dan lain-lain. Alhamdulillah aku tahun ini tuh tidak ada koleksi tas sama sekali ya, nggak ada beli tas baru lagi, dan untuk baju seperlunya aja sih, kecuali untuk kayak home dress gitu, karena itu memang penting banget, karena selain harganya murah juga kan kualitasnya ya biasa aja, maksudnya enak dipakai di rumahan dan waktunya tuh nggak lama ya dipakainya gitu kan, nanti bentar-bentar robek gitu, jadi harus diupdate lagi, beli yang baru lagi gitu. Dan di sini yang terakhir, harus merendah, tidak boleh sombong. Ini lebih tepatnya bukan ke keinginan sih, tapi lebih tepatnya untuk kayak memperingati diri sendiri aja, karena kalau kita udah anggaplah ya kita udah di puncak kesuksesan, kita biasanya lupa diri gitu, karena aku takut lupa diri, aku tulis aja di sini ya, semoga aja tetap rendah hati gitu aja sih, tetap ingat yang di bawah gitu. Jadi semoga diri ini lebih baik aja, nggak cuman keuangan, diri ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga gitulah pokoknya. Terus itu tadi di akhir juga aku tulis, ingat Umi harus konsisten, bismillah menuju masa depan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak lebih motivasi aja sih buat diri sendiri aja gitu. Nah kalau kalian gimana nih tahun ini, apakah banyak resolusi yang kalian capai di tahun ini, atau masih sama kayak aku, ada yang masih perlahan-lahan terwujud, ada yang masih belum tercapai sama sekali. Tapi ya namanya resolusi itu kan hanya target diri kita masing-masing ya, jadi tercapai ya alhamdulillah, nggak tercapai kita coba lagi aja gitu ya. Ya semoga di tahun 2022 kita semua menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik lagi, dan bisa mengatur keuangan lebih baik lagi untuk keluarga kita, dan semoga semuanya itu lebih baik lah intinya dari 2021 ini. Nah sebelum kita lanjut ke video evaluasinya, langkah baiknya ya, jika kalian yang baru mampir, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Terus yang belum aktifkan notifikasi loncengnya, diaktifkan dulu biar kalian nanti langsung dapat notifikasi kalau ada video baru lagi dari aku. Dan jangan lupa di like, komen yang baik-baik, kasih masukan untuk keuangan aku dan pribadi aku kedepannya gimana gitu. Jadi terkadang mungkin aku salah mengucapkan kata-kata atau apa gitu ya dalam video ini, ya nggak apa-apa, kalian komen-komen, boleh sharing kok di kolom komentar ya. Mungkin ada masukan yang mungkin ada kata-kataku yang kurang baik di hati kalian gitu ya. Terus ada caraku mengatur keuangan yang mungkin harus kalian komen, mungkin entah itu dari caranya atau mungkin apanya gitu ya, nggak apa-apa, ayo kasih masukan, kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah di sini kita lanjut aja ke budgetingnya ya, ke evaluasi keuangannya di bulan Desember ini. Di sini yang pertama aku mau tulis-tulis dulu. Ini aku udah buat kolom dari tadi ya. Udah buat kolom-kolom yang mau aku tulis untuk anggaran, budget sama terpakai, dan sisanya berapa yang udah aku pakai di bulan ini gitu. Maaf ya ini kalau videonya agak goyang-goyang gitu, karena si Humaira ini nggak bisa diem, dia mau ganggu aja, mau ngambil si HP-nya sama tripodnya itu dan kadang ngambil peralatan budgetingnya ini yang aku pakai. Nah lanjut, kita langsung aja ke budget yang pertama. Di sini untuk budget bulanan ini seperti biasa ya, seperti yang sudah aku bahas di awal bulan di budgeting Desember itu. Kalian pasti tahu ya untuk nominalnya berapa aja yang sudah aku tulis, dan di sini langsung mau aku cek untuk keuangannya ada sisa berapa aja dan sudah terpakai apa berapa saja gitu.
Di sini yang pertama ada budget belanja bulanan. Di sini aku budgetkan 200.000 dan ini habis tak tersisa. Nggak ada sisa sama sekali karena kemarin itu waktu aku belanja bulanan itu aku habis 365. Itu sudah termasuk sama uang jalan-jalan dan titipannya ibu ya. Jadi itu uangnya kayak pas gitu. Aku bawa uang belanja bulanan 200.000 dan uang jalan-jalan itu 100.000 gitu. Nah, sekarang lanjut aja ke budgeting yang kedua. Di sini ada belanja sehari-hari. Di sini aku budgetkan 400.000 dan ini juga habis tak tersisa karena kalau untuk yang belanja sehari-hari nggak tahu ini kan aku boros banget ya. Karena itu di rumah tuh aku sering jajan dan biasanya tuh makan di luar kalau pas di rumah. Nggak tahu karena aku semenjak hamil pengennya tuh kayak yang aneh-aneh, kagak suka makan di rumah gitu ya. Nggak tahu, moodnya ibu hamil kan memang berubah-berubah ya. Ini beneran kok, bukan nggak dibuat-buat gitu ya. Dan lanjut di sini budget yang ketiga ada skincare bulanan. Ini masih banyak ya sisanya karena aku udah break dari skincare dari MS Glow itu udah dari awal kehamilan aku ya, dari waktu usia 1 atau 2 bulan kalau nggak salah itu. Dan di sini masih tersisa 230. Ini terpakainya 70.000 aja. Ini kemarin itu aku beliin sabun cuci muka aja sih sama sabunnya suamiku gitu. Jadi terpakai 70.000. Rencananya untuk bulan depan ini mau aku budgetkan 100.000 aja karena nggak terlalu terpakai kan gitu uangnya. Dan di sini budget selanjutnya ada budget jalan-jalan dan hiburan. Ini aku budgetkan 400.000 dan tersisa 50.000. Ini terpakai 350.000 ya. Ini sebenarnya masih mau aku pakai sih untuk akhir bulan nanti, tapi rencananya karena aku buat evaluasinya ini lebih awal, jadi aku nanti pakainya untuk yang budget di bulan depan aja, di bulan Januari mendatang aja gitu. Nah, selanjutnya di sini ada dana darurat. Ini aku budgetkan 500.000. Ini juga habis tak tersisa. Ini kemarin aku ada beli cincin untuk ponakan baruku yang baru lahir itu seharga 200.000. Aku cari yang setengah gram aja. Kemudian aku ada belikan baju untuk dia seharga 100.000 dan 200.000-nya itu aku ada beli mesin clipper punya suami di Cukuran itu yang kecil yang harganya 135 kalau nggak salah, sama sisir kalau nggak salah ya. Pokoknya ini habis tak tersisa untuk dana darurat. Rencananya mau aku kurangin ya budgetnya tuh jadi 300.000, tapi kan nggak tahu di setiap bulannya tuh ada aja gitu ya pengeluaran tak terduga, tapi aku tetap mau budgetkan 500.000 aja untuk jaga-jaga aja sih, karena kalau ada lebihan kita kan bisa masukkan ke sinking fund gitu. Kemudian di sini ada listrik dan pulsa, listrik di rumah ya, maksudnya listrik di pangkas dan di rumah pribadi aku. Ini memang aku budgetkan 100.000 karena memang pas ya, di rumahku 50.000 dan di pangkas itu 50.000. Oh ya, kemarin ada yang tanya kok listriknya murah banget bun, cuma 50.000. Itu cuman aku pakainya untuk televisi, kipas angin sama kulkas ya, dan lampu-lampu ya. Karena untuk Magicom atau yang lainnya itu aku nggak pakai karena aku masaknya itu pakai tungku gitu ya, diangetnya pakai magic jar gitu, tapi nggak seberapa kan kalau cuman ngangetin gitu. Terus di sini ada 2 km juga, jadi punyaku sama punya ibu tuh beda. Jadi punya ibu kulkasnya itu juga masuk ke ibu dan punyaku itu cuman dipakai sendiri punyaku gitu. Untuk lampu-lampu di rumahku juga punyaku dan di rumahnya ibu tuh pakai punya ibu gitu. Kemudian di sini ada budget pulsa dan kuota. Ini untuk kuotaku kemarin tuh habis berapa ya, 55 kalau nggak salah itu, karena aku belinya yang 50 itu 28 giga karena aku cuman buat upload video gitu. Karena kalau aku nonton video gitu aku biasanya pakai wifi punya tetangga sih punya tetangga deket rumah gitu, jadi aku dikasih passwordnya. Jadi kalau aku mau nonton apa-apa aku pakai wifi. Untuk video untuk kuota ini aku cuman buat upload video ke YouTube aja, dan aku nggak ada beli pulsa karena aku jarang nelpon di nomor biasa sih, lebih tepatnya aku sering nelponnya pakai WA gitu. Dan di sini ada kebutuhan Humaira. Ini aku budgetkan 200.000. Ini masih banyak ya, bukan banyak,
karena memang aku nggak ada beli kebutuhan Humaira sama sekali untuk bulan ini gitu kan, karena sabun cairnya itu masih ada, minyak telurnya itu masih ada stoknya, kemudian bedak padatnya ada, semuanya masih ada pokoknya. Terus aku nggak ada beli baju ataupun sendal ataupun kebutuhan Humaira yang lain gitu, jadi uangnya itu masih utuh 200.000. Kemudian untuk diapers ini aku budgetkan 100.000 dan ini habis karena memang itu budgetnya 100.000 sih 1 bulan. Sebenarnya ini udah habis ya stoknya, tapi sisa yang udah kebuka gitu 1 bol gitu. Jadi nanti untuk bulan depan ini aku awal bulan mau langsung beli gitu. Nah, di sini lanjut ada pijet Humaira ya. Ini aku budgetkan 100.000 dan ini sisanya itu 60 gitu. Tapi aku lupa kalau nanti malam itu waktunya si Humaira pijet. Nah, jadi langsung aku pisahin 20.000. Jadi terpakainya 60.000 dan sisanya 40.000. Aku nggak tahu ya bulan ini kok kayaknya cuman sedikit terpakainya gitu. Humaira cuman 2 kali pijet, jadi cuman ketiga kalinya nanti malam gitu. Mungkin karena minggunya sedikit aku kurang paham ya. Jadi di sini masih ada sisa 40. Kemudian di sini ada rumput sapi. Untuk rumput sapi ini masih lumayan juga sisanya, karena suamiku biasanya kalau beli di pangkas itu pakai uang di pangkas gitu. Jadi nggak ngambil uang di sini. Kalau ngambil uang yang di pangkas itu biasanya kayak nggak kehitung gitu ya. Jadi tinggal ngambil aja. Di sini aku budgetkan 200.000 untuk yang rumput sapi dan masih ada sisa 75 dan terpakainya 125. Ini kemarin ganjil itu buat beli bensin, si suamiku ngambil di sana. Karena katanya mau beli bensin sudah terpakai uangnya buat beli rumput sapi gitu, jadi dia ngambil yang di sini. Nah, di sini sudah selesai untuk budgetingnya, itu ada uang 2.000-an yang udah aku tuker. Kemudian di sini ada uang amal ya atau sedekah. Ini sebagian belum aku salurin, belum aku kasih ke orang yang membutuhkan gitu. Rencananya sih mau langsung aku barengin gitu. Karena kemarin juga ada yang komen kenapa nggak langsung dikasihkan langsung gitu, katanya kan. Bukannya aku mau menunda-nunda untuk niat baik ini ya, tapi aku benar-benar ingin kasihnya tuh ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Emang sih sebenarnya sedekah itu nggak harus ke orang jauh gitu, kita sedekah dari mulai saudara dulu gitu, orang tua gitu ya. Karena kalau ke orang tua itu aku udah ada budget masing-masing ya, udah ada budget lain gitu kan. Untuk saudara palingan aku ngambil uang di belanja mingguan gitu kalau aku kasihkan gitu. Jadi uang amal ini aku mau jadiin satu, aku belikan sembako atau apa gitu yang berguna untuk mereka gitu nanti sih. Nah, di sini mau aku langsung totalin dulu berapa yang sudah terpakai dan sisanya. Dan di sini untuk total keseluruhan budget aku ada 2.600.000 ya totalnya semuanya, dan untuk yang terpakainya itu 1.965.000. Kemudian sisanya itu 635, dan ini mau aku cocokin bener nggak sih sisanya itu 635. Sekalian aku rapiin ini uangnya, jadi biar nanti gampang ngambilnya ya, untuk aku masukin ke sinking fund gitu. Dan ternyata bener pas aku hitung ini nominalnya 635, dan jadi keuangannya nggak ada yang selisih ya, jadi nggak ada yang kurang gitu. Dan ini mau langsung aku bagi-bagi uangnya untuk aku masukin ke sinking fund dan untuk ke tantangan menabung yang lainnya gitu. Nah, di sini untuk yang biaya pendidikan Humaira itu mau aku langsung taruh di BMT ya, di buku tabungannya yang BMT ini 300.000 seperti biasa. Kenapa ada yang kemarin ada yang tanya gini, kenapa yang biaya pendidikan itu nggak dijadikan emas aja gitu kan, katanya. Sebenarnya sih pengen aku tabungin ke dalam bentuk emas, cuman aku nanti
takutnya agak susah ya yang mau cairin gitu, maksudnya agak ribet pas mau dijual gitu. Jadi kalau aku tabungin uangnya aja, nanti kalau Umairah sudah sekolah pas uang semesteran aku tinggal ngambil aja sih ke sini gitu. Jadi aku tabungin aja di sini. Nah ini untuk yang tabungan lainnya ini belum aku isi karena aku belum selesaikan untuk budgetingnya ini untuk keuangan sampai akhir bulan. Karena biasanya kalau aku nabung di BMT tabungan yang sabar sama tabah itu biasanya di akhir-akhir bulan banget gitu. Jadi sisa-sisa dari budgeting yang aku buat di bulan Desember ini gitu. Nanti sisanya baru aku tabungin di sana. Nah sekarang ini kita lanjut ke video sinking fund ya. Kita mau langsung isi sinking fund. Di sini ada laba jualan. Aku sudah pisahin laba sama modalnya, ini ada sekitar 100-250 untuk bulan ini ya. Alhamdulillah tetap aku syukuri meskipun jualan gak rame-rame banget, tapi alhamdulillah adalah pemasukan gitu. Karena kan kalau jualan online itu apalagi ini ya punya sendiri gitu, maksudnya kita nggak tertekan atau kita nggak harus posting banyak ini itu tuh enggak. Yang penting moodnya kita aja. Kalau kita lagi moodnya baik ya posting gitu kan. Ada yang beli alhamdulillah, nggak ada ya belum rezekinya gitu kan. Terus di sini itu uang untuk yang laba jualan itu sedikit. Kenapa? Kalau ada yang tanya, itu sebenarnya kemarin ada yang pinjem, jadi kerabat dekat juga sih itu, yang uang tabungan yang laba jualan itu dipinjam 1 juta, kemudian untuk yang laba yang challenge 3 juta itu 500. Aku tulis sih di sebelahnya gitu, jadi biar aku nggak lupa. Nah ini udah aku contreng juga, udah aku coret nominal sesuai dengan yang aku masukin tadi di sini. Nah di sini alhamdulillah aku juga ada penghasilan tambahan dari hasil live ya. Ini kemarin itu aku bantu temanku gitu live di TikTok, dia jualan di TikTok Shop gitu, terus aku bantu jualan live, terus aku dapat komisi satu barang yang terjual itu aku dapat komisi 1.000. Terus setiap hari aku bisa ngejual itu sekitar pokoknya kalau ada 57 pesanan misal gitu, jadi aku dapat 57.000. Kalau dapat 50 pesanannya aku dapat 50.000 gitu ya. Alhamdulillah live nya cuma 1-3 jam, kadang-kadang 2 jam gitu. Jadi moodnya kadang aku nggak live kalau aku lagi males ya, nggak apa-apa ya, yang penting ada tambahan lah gitu. Alhamdulillah aku tetap mensyukuri ini semua karena Allah selalu kasih jalan gitu ya untuk keuangan rumah tanggaku gitu. Ini untuk dari tanggal berapa kemarin itu aku mulai tanggal 20 kalau nggak salah ya, sampai tanggal 26 itu dapat 360, tapi ini aku masukin sekitar 300 aja, 310 kalau nggak salah. Ini aku masukin 300.000 aja. Jadi alhamdulillah aku masukin digabung aja sama laba jualan all shop aku ini ya. Jadi biar nanti terkumpulnya lebih cepat, dan juga aku nggak tabung di sini lagi sih. Aku mau prioritaskan untuk tabungan rumah ya. Pengen banget terkumpul itu uang tabungan rumah gitu ya. Kemudian di sini ada yang challenge 3 juta. Ini aku kasih 200.000 aja karena seperti yang tadi aku bilang, kalau ini udah selesai nanti aku mau berhenti, dan aku nggak terlalu prioritaskan sih. Yang penting setiap bulannya aku masukin. Kemudian di sini ada kebutuhan motor. Di sini aku taruh 100.000 aja karena di dalam tuh masih ada ya. Untuk di dana sinking fund ini masih ada sekitar 200-an. Ini aku nggak terlalu ini juga sih, yang penting santai naroknya gitu. Yang penting setiap bulannya ini ada untuk uang tap oli atau servisnya gitu. Karena untuk pajaknya ini masih bulan 4. Untuk pajak sendiri kayaknya 300 itu cukup sih. Jadi santai aja lah, yang penting itu taruh setiap bulannya. Ini totalnya semuanya 250 yang ada di dalam zipper ini ya, untuk dana kebutuhan motor. Kemudian untuk tabungan emas di sini aku taruhnya 50.000 aja. Ini juga nabung santai aja sih untuk kebutuhan emas ini. Nanti kalau udah terkumpul ya rencananya mau aku belikan emas juga yang 1 gram atau 2 gram, pokoknya adanya keuangannya lah gitu, yang cukupnya berapa gitu. Yang penting untuk tabungan emas ini aku tetap
akan prioritaskan gitu, tapi aku tetap santai juga sih nabungnya gitu. Kemudian di sinking fund selanjutnya di sini ada kebutuhan sapi. Ini aku taruh 100.000 aja untuk bulan ini ya. Ini karena masih ada di dalam. Untuk bubuk padi aku belum beli, untuk yang stok bulan itu masih ada. Rencananya ini bulan Januari ini aku mau beli, sama Polar juga. Ini juga aku sedia untuk suntik inseminasi buatan yang betina itu, nanti biar nggak ngambil ke uang yang pribadi ya, ke uang dana darurat gitu kan. Jadi udah aku sediain untuk kebutuhan sapi ini sendiri. Oke, selesai untuk yang sinking fund. Di sini ada yang tabungan kalender ini udah selesai. Yang tahun 2021 ini udah aku mau contreng, udah selesai gitu ya. Sekarang mau lanjut yang 2022 untuk bulan depan aja. Karena untuk bulan ini udah selesai aku buat videonya. Di video sebelumnya yang ini ya, bisa kalian cek di sana. Aku ada membeli emas Antam itu dari hasil tabungan kalender. Kemudian ini sisanya, ini sisa 20 ribuan, ini sisa 80. Ini mau aku masukin ke challenge 20 ribuan gitu. Untuk challenge 20 ribuan ini juga aku santai nabungnya, enggak pokoknya setiap ada uang 20 itu aku tabung masukin sini tuh enggak. Jadi kalau ada sisa dari sisa budget bulanan aja sih, santai aja nabungnya gitu. Cuman kan kalau kita santai nabungnya nggak kerasa, nanti kalau udah kita butuhkan insya Allah cukup lah untuk kebutuhan kita ya. Ini seperti biasa aku gulung-gulung dulu kecil uangnya kayak gini, terus aku masukin ke dalam sedotan, kemudian baru aku masukin ke dalam toplesnya yang kecil ini. Nah, ini toplesnya memang kecil ya. Nanti rencananya kalau udah penuh yang ini aku pindah ke yang satunya. Oh iya, kalian ngerasa nggak sih uangnya itu kurang tadi ya? Itu kan uang sisanya tuh 635 dari sisa budget gitu. Tapi ini uangnya jatuh ya ke bawah, itu tadi dibuat mainan si Humaira. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini mau aku buat pegangan aja dari tanggal 29 ke 30, 31 masih ada sisa untuk 3 hari kan. Jadi karena udah semuanya aku tulis, jadi yang ini buat aku pegangan aja lagi biar nggak ngambil ke uang yang di sini ya, ke budget yang ini. Dan di sini untuk tabungan di BMT kali ini aku nggak nabung sekarang ya, karena ini belum selesai. Ini tanggal 26 yang masih aku tulis, dan belum aku tulis lagi dari tanggal 27 28 itu belum aku tulis. Nanti baru aku mau rekap aja digabungin sama budget yang bulan Januari aja. Nah, ini udah selesai untuk evaluasi budgeting di bulan Desember ini ya. Dan nanti ini mau aku kasih cuplikan video waktu aku live. Jadi bagi kalian mungkin yang penasaran kayak apa sih live-nya sampai dikasih bayaran 50 atau 100 gitu ya, tergantung pesanan gitu. Jadi mungkin bagi kalian yang punya usaha di TikTok Shop bisa live atau di mana gitu. Jadi aku mau kasih tahu aja cuplikannya kayak gini ya. Yang mau langsung check out di Keranjang Kuning Kak, langsung check out. Yang mau ikut pengiriman hari ini langsung check out ya. Oke, itu tadi cuplikan dari kerjaan sampingan aku ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian suka.